Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Lorenson SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Materi yang akan kami paparkan. Materi yang akan kami bawakan pada pertemuan kali ini yaitu faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional melalui hubungan bilateral. Materi ini akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Nadila Zulkarnain, pemateri kedua yaitu Arin Alawiyah, pemateri ketiga yaitu Wawan Kurniawan selaku saya sendiri, dan materi yang terakhir akan dibawakan oleh Sadam Surya Gunawan. Peningkatan ekspor. Pembukaan hubungan bilateral memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produk-produk ke negara mitra dagang. Hal ini memberikan beberapa keuntungan. A. Akses pasar ke luar negeri. Dengan adanya hubungan bilateral, pasar luar negeri terbuka lebih lebar bagi produk-produk unggulan Indonesia. Meningkatkan akses ke pasar internasional dapat meningkatkan permintaan terhadap produk-produk Indonesia di tingkat global. B. Penjualan yang meningkat. Dengan ekspor yang lebih besar, volume penjualan produk Indonesia meningkat. Ini memberikan dampak positif pada pendapatan dari penjualan barang-barang ekspor, karena lebih banyak produk yang berhasil dijual para pasar internasional. C. Peningkatan pendapatan dan devisa. Peningkatan ekspor menyebabkan masuknya lebih banyak pendapatan devisa ke Indonesia. Devisa ini dapat digunakan untuk membiayai impor barang-barang yang diperlukan, membayar utang luar negeri, serta mendukung stabilitas nilai tukar mata uang. 2. Investasi asing langsung atau FDI. A. Infrastruktur dan pembangunan. Investasi asing langsung dapat membantu dalam pengembangan infrastruktur Indonesia. Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan, seperti jalan, pelabuhan, atau energi, yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. B. Menciptakan lapangan kerja. Investasi asing membuka peluang penciptaan lapangan kerja. Perusahaan yang menginvestasikan modal di Indonesia akan memperluas operasinya, menciptakan pekerjaan bagi penduduk lokal yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. C. Transfer teknologi dan keahlian. Transfer teknologi dan keahlian. Investasi asing membawa teknologi, manajemen, dan praktik terbaik dari negara-negara maju ke Indonesia. Melalui transfer teknologi dan keahlian, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga meningkatkan daya saing di pasar global. Selanjutnya ada pengembangan kolaborasi bisnis. Ada inovasi dan pengembangan produk. Kolaborasi antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing membawa kesempatan untuk pengembangan produk baru dan inovasi. Melalui pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman dapat diciptakan produk-produk yang lebih inovatif dan berkualitas. Inovasi ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, memungkinkan ekspansi pasar dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya ada pengembangan kemitraan jangka panjang. Kolaborasi bisnis antara perusahaan Indonesia dan asing juga dapat mengarah pada pengembangan kemitraan jangka panjang dengan saling menguntungkan. Dengan kemitraan yang berkelanjutan, potensi untuk pertumbuhan bersama dan peningkatan pendapatan nasional secara keseluruhan dapat terus berkembang. Selanjutnya ada transfer teknologi dan keahlian. Kolaborasi bisnis membuka pintu bagi transfer teknologi dan keahlian. Pengetahuan teknis, manajerial, dan teknologi baru yang dibawa oleh perusahaan asing dapat diterapkan di dalam industri Indonesia. Ini akan meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan kompetensi tenaga kerja yang semuanya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan pada akhirnya, pendapatan nasional.
Perjanjian dagang dan akses pasar. A. Penurunan tarif dan hambatan perdagangan. Perjanjian dagang yang menguntungkan dapat mengurangi tarif impor dan menghilangkan hambatan perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra dagangnya. Hal ini memudahkan arus barang dan layanan antar negara, mengurangi banyak impor, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. B. Peningkatan ekspor dan impor yang menguntungkan. Perjanjian dagang yang adil dan menguntungkan dapat mendorong peningkatan volume ekspor Indonesia ke negara mitra dagangnya. Sebaliknya, dengan akses yang lebih mudah ke pasar luar negeri, Indonesia dapat mengimpor barang-barang yang diperlukan dengan biaya yang lebih rendah atau barang-barang yang tidak diproduksi secara lokal. Ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. C. Pemantapan standar dan regulasi yang menguntungkan. Perjanjian dagang dapat membantu dalam melaraskan standar dan regulasi antara negara-negara mitra dagang. Ini dapat memudahkan proses ekspor, memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk Indonesia, dan membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk masuk ke pasar internasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari materi-materi tersebut yaitu keseluruhan dari langkah-langkah tadi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan nasional negara Indonesia. Terbukanya hubungan bilateral dalam bisnis membuka peluang bagi Indonesia untuk terlibat perdagangan internasional dengan lebih baik, yang merupakan faktor kunci juga dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.